Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Yang saya muliakan para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati jajaran PWNU seluruhnya, yang saya hormati para tamu undangan, para pejabat yang hadir, yang saya hormati para pengurus cabang. Saya tidak diberitahu oleh panitia apakah hadir PC atau tidak, tapi saya lihat di sini jelas-jelas ada PCNU di sini. Jadi terima kasih. Alhamdulillah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus NU dari jajaran PW dan PCNU, berhak untuk menerima ungkapan terima kasih dari PBNU yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah dijalankan selama ini, sehingga berbagai macam agenda-agenda PBNU, agenda-agenda konsolidasi yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu dari jajaran pengurus NU juga sudah merasakan, sekurang-kurangnya mulai merasakan manfaat dari berbagai macam agenda konsolidasi yang kita jalankan ini. Ini masih terus berlangsung, belum selesai, masih banyak pekerjaan, masih banyak yang harus kita lakukan, dan masih banyak kerja keras yang harus menunggu. Nah, kalau saya harus menyampaikan sesuatu yang relevan pada hari ini, saya itu kalau menjelang buka puasa itu yang saya ingat, paling saya ingat itu selain azan maghrib adalah masakan gitu. Masakan. Nah, orang puasa itu sering ngalamun kepengen masakan ini, masakan itu gitu. Tapi nanti kejadiannya itu tergantung tukang masaknya. Jadi kalau misalnya kita kepengen makan apa namanya, sari yang hitam itu apa namanya, ya apalah, mau pengen gulai, pengen tengkleng, pengen soto, pengen apa misalnya ya, itu nanti kejadiannya kan tergantung tukang masaknya. Sama-sama gulai itu kalau tukang masaknya cocok atau pinter, ya tentu enak. Tapi kalau tukang masaknya nggak pinter, ya namanya tetap gulai, tapi nggak enak. Itu bisa jadi gitu. Itu bisa jadi rawon, sama-sama rawon, ya namanya tetap rawon, tapi kalau tukang masaknya ini nggak pinter, rawonnya nggak enak. Nah, ini sebetulnya satu hal prinsip
yang sejak awal saya perhatikan sejak awal. Jadi PBNU ini membuat macam-macam agenda, membangun berbagai macam program dan sebagainya. Nah, persoalannya itu tukang masaknya siapa? Supaya hasil masakannya itu jadi enak. Nah, saya itu karena saya orang Rembang itu masakan Rembang itu biasanya rasanya itu apa? Nendang. Pedes ya pedes gitu ya. Asin ya kerasa asinnya, pedes kerasa pedesnya gitu. Itu nendang. Ya. Maka ya mungkin disertai permohonan maaf selama ini memang saya gunakan resep seperti itu. Saya cari tukang masak yang bisa merangkai resep yang rasanya enak sekaligus nendang. Maka sejak awal kemana-mana saya bawa dua orang, yang satu namanya Amin Said Kusni, yang satu namanya Saifullah Yusuf. Nah ini dua orang yang saya sudah bersama-sama sejak lama sekali, sejak tahun itu masih melarat dia itu saya sudah kenal. Saya sudah kenal dia masih melarat. Nah, jadi saya tahu betul kemampuannya ini masing-masing dua orang, di samping teman-teman yang lain juga yang saya juga kenal betul. Ya. Nah, Pak Amin Said Kusni ini orang yang seorang politisi tapi juga administrator, dia mantan anggota DPR RI 2 periode, habis itu mantan bupati 2 periode. Ya. Sehingga dia bisa memasak. Dia bisa memasak kebijakan dengan bumbu-bumbu yang pas itu. Nah, supaya rasanya nendang, nggak pakai Saifullah Yusuf, ini bagian nendang. Nah, bagian nendangnya ini Saifullah Yusuf. Nah, saya kira Bapak sekalian, saya melihat saya bisa perkirakan ini tukang masak yang memang terpercaya gitu. Terbukti kebijakan-kebijakannya kemudian dirasakan orang itu jadi enak gitu. Jadi enak. Jadi cabang-cabang ini ya ada yang gaber-gaber karena kepedesan gitu ya, mungkin ya. Tapi habis itu kan ya terus enak gitu, karena memang bumbunya lumayan enak lah mencait ini ya. Ada misalnya karena terlanjur kena tendang jadi ya tidak apa-apa. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memulai semua pekerjaan ini dengan visi. Visinya pertama-tama itu harus kita rumuskan dulu dengan jelas. Kita ini mau apa? NU ini mau apa? NU ini mau jadi organisasi yang menguasai Indonesia, mengangkangi seluruh Indonesia ya. Mau jadi organisasi yang menjadi pusat viral dari dunia percakapan sosial, atau mau jadi organisasi yang menyangga upaya-upaya kemaslahatan masyarakat. Ini soal pilihan. Bisa kok, kalau NU mau jadi penguasa Indonesia ini bisa, asal mentolo. Kita bisa lakukan kayak yang dilakukan oleh RSS di India itu dengan gerakan Hindutvanya itu, yang kemudian mendirikan partai namanya BJP, Bharatiya Janata Party itu, yang kemudian berkuasa betul. BJP itu berapa, mungkin 70-an% saya kira di India itu, Modi kemarin itu menang 70%.
tapi harus mentolo yang bukan RRS kuamplengi kabeh pokoknya. Kalau NU mentolo begitu ya monggo. Seorang NU wis swaduke kabeh tempilingi ning dalan-dalan kaya RRS itu bertahun-tahun RRS itu bisa dilakukan kalau mau mari. Kalau mentolo, atau kita bisa menjadi organisasi viral, pokoknya bikin isu yang bisa menjadi viral terus lah gitu, sehingga ratingnya tinggi terus. NU itu bisa aja kita gerakkan kader-kader NU ini sebagai cyber army untuk melakukan buzzing, menjadi buzzer NU dan sebagainya, bisa aja. Ini soal pilihan. Nah, pilihan ini tentu saja pertama-tama ditentukan oleh persepsi kita tentang apa maunya muassis. Muassis itu mendirikan NU ini untuk apa? Nah, saya pribadi memahami bahwa tujuan para muassis ini tidak lain adalah untuk mengikhtiarkan, ikut serta mengikhtiarkan kemaslahatan umat ya, secara umum, secara menyeluruh. Ya. Kita bisa lihat, pahami hal ini dari berbagai macam dokumen mendasar, misalnya seperti Muqaddimah Qanun Asasi dari pidato Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka menurut saya atau kecenderungan saya adalah memilih untuk mendorong agar NU ini menjadi penyangga kemaslahatan masyarakat itu, kemaslahatan yang nyata, dan itu jelas memerlukan kerja-kerja yang nyata di bawah, dan itu banyak sekali tuntutannya, tuntutan pekerjaannya. Dan untuk bisa melaksanakan itu, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu berkonsolidasi. Kita harus berkonsolidasi supaya tata kelola ini bisa kita tegakkan dengan baik ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan juga bisa dibagi dengan baik, karena pekerjaannya banyak sekali. Cara membagi kerjaannya gimana, karena ini orang jarang ingat kalau soal bagi kerjaan itu, jarang ingat. Yang lebih cepat ingat itu kan bagi untung gitu, kalau ada untungnya nanya semua gitu, mana bagian itu. Kalau kerjaan ini harus ada cara untuk membagi pekerjaan sehingga manfaat yang dihadirkan oleh jamiah ini betul-betul nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Dan memang ini tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Ada perlu proses, perlu waktu dan lain sebagainya. Saya insya Allah ya, paling tidak saya sudah janji sama Sekjen Pak Saifullah Yusuf ini bahwa saya mendedikasikan masa khidmah saya di NU ini untuk konsolidasi. Sesudah itu mau dipakai apa monggo, yang penting konsolidasi jadi. Kalau konsolidasi jadi, nanti siapapun yang akan menjadi pengampu dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini dengan visinya sendiri ya akan lebih mudah merealisasikan apa yang menjadi visi itu dan mengoperasionalisasikannya dengan baik ya. Karena ya dengan tata kelola yang lebih baik, pekerjaan bisa dibagi lebih baik ya, sasaran-sasaran bisa diukur dan direncanakan dengan baik ya. Nah sekarang ini ya mohon maaf, catatan saja kita belum. Yang lain itu
Ya kemarin diumumkan katanya kekayaan Muhammadiyah 444 triliun lebih, katanya begitu kan. Ya, dari mana kok tahu 444 triliun lebih itu? Kan dari catatannya, karena kekayaannya dicatati gitu loh. Lah kita itu nyatati aja enggak. Lah gimana bisa ngitung, nyatati aja enggak. Lah apalagi nyatati kita itu lah. Kita sampai hari ini itu masih belum ketemu perspektif yang pas. Mana yang pantas dicatat, mana yang enggak gitu. Itu masih memerlukan pengolahan, memerlukan masaan itu tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi semua ini kita harapkan bisa mengarah pada konsolidasi yang betul-betul paripurna, sehingga Jamiah ini bisa beroperasi dengan sepantasnya sebagai sebuah jamiah. Dulu ada orang bicara tentang menjamiahkan jamaah supaya jamaahnya menjadi jamiah. Nah, saya sebetulnya enggak usah sampai situ. Jamaahnya itu biar jadi jamaah aja nggak apa-apa. Yang pentingnya sudah jamiah ini jadi jamiah beneran gitu. Ini yang pengurus-pengurus cabang, pengurus wilayah ini kan sudah jamiah, supaya berperilaku jamiah beneran gitu loh. Itu aja sudah. Lah nanti jamaahnya ya saya kira tinggal jadi mengalir sebagaimana mestinya nantinya, kalau jamiah ini bisa sudah sungguh-sungguh terkonsolidasi. Bapak sekalian saya hormati, semoga Ramadan ini membawakan kepada kita berkah yang sebesar-besarnya, semoga kita semua dikaruniai menjadi bagian dari orang-orang yang pantas mendapatkan fadilah sebesar-besarnya dari Ramadan ini, dan nanti pantas mendapatkan Aid yang sejati, insyaallah. Amin. Terima kasih. Allahumma fiq la aqimit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.